السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sungguh kenikmatan Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita semua sangatlah banyak, sangatlah besar, yang tidak mungkin kita sensus, tidak mungkin kita hitung, tidak mungkin kita bisa mengetahui seluruhnya. Ada nikmatun khassah, ada nikmatun ammah, ada kenikmatan yang sifatnya khusus untuk masing-masing kita, individu insan, khususnya individu muslim. Kenikmatan yang kita rasakan sangatlah banyak, sangatlah besar untuk masing-masing kita. Di sana juga ada nikmatun ammah, kenikmatan yang umum yang dirasakan oleh banyak pihak. Tidak hanya dirasakan oleh individu insan, individu muslim, tapi dirasakan oleh banyak pihak, banyak kalangan, dirasakan oleh satu tempat, satu daerah, satu wilayah, bahkan mungkin dirasakan oleh satu bangsa dan sebuah negara. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara kenikmatan Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan, nikmatun ammah, nikmat yang umum untuk segenap umat manusia, terutama kaum muslimin di sebuah bangsa, di sebuah negara, ialah nikmatul istiqlal al-watani. Kenikmatan dalam bentuk memiliki sebuah negara yang merdeka. Merdeka dalam sebuah bangsa, dalam sebuah negara. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu dihayati bahwasanya kemerdekaan sebuah bangsa merupakan nikmatun azimah minallah, kenikmatan yang begitu besar dari Allah Azza wa Jalla, apalagi di negara tersebut mayoritasnya adalah kaum muslimin. Dengan negara yang merdeka, mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan dengan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
bebas tanpa tekanan, merdeka tanpa jajahan, mengisi dan membentuk kemerdekaan tersebut sesuai dengan kehendak kita. Untuk kaum muslimin tentunya sesuai dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Negara kita NKRI merupakan salah satu negara yang mendapatkan nikmat tersebut. Bangsa yang besar, negara yang begitu besar, diberi anugerah oleh Allah Azza wa Jalla nikmat yang begitu besar, nikmat al-istiqlalul watani, nikmat dalam bentuk negara yang merdeka, mendapatkan kemerdekaan dalam berbangsa dan bernegara. Maka wajib bagi individu-individu warga negara Indonesia ini, terutama kaum muslimin, untuk mensyukuri nikmat yang besar ini. Disyukuri dan betul-betul diwujudkan syukur tadi sebagai upaya, sebagai bentuk untuk mengisi hari-hari kemerdekaan. Pada kesempatan khutbah Jumat yang lalu yang kita singgung terkait dengan masalah bagaimana kita merayakan sebuah kemerdekaan, harus dengan cara-cara yang syar'i. Tidak boleh merayakan kemerdekaan dengan cara-cara yang mungkar atau cara-cara yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bulan kemerdekaan telah lewat. Maka pada kesempatan kali ini yang akan kita singgung ialah bagaimana kita mengisi hari-hari kemerdekaan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada bangsa kita, negara kita, al-istiqlalul watani, negara yang merdeka. Kaum muslimin rahimakumullah, dikarenakan kita sebagai umat Islam, kaum muslimin yang punya prinsip, yang punya akidah, yang punya Al-Quran, yang memiliki bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, memiliki para tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam, tentu sudut pandangnya Islam. Bagaimana kaum muslimin umat Islam dalam bangsanya, dalam negaranya mengisi hari-hari kemerdekaan sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahui syukur nikmat ada 3 rukun. Ada syukrun bil qalbi, ada syukrun bil lisan, ada syukrun bil jawarih wal arkan. Ada syukur dengan hati. Maknanya kita sebagai umat Islam harus yakin seyakin-yakinnya kenikmatan ini murni dari Allah Azza wa Jalla. Kita harus meyakininya, kita harus mengakuinya, kita harus mengimaninya. Negara kita merdeka merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita hanya berupaya, orang-orang dahulu kita, pendahulu kita hanya berupaya dan berusaha. Selebihnya itu merupakan nikmat dari Allah semata. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepandaian kita atau kekuatan kita, tapi murni dari Allah Azza wa Jalla. Yakini itu. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua kenikmatan yang ada pada kalian semua dari Allah Azza wa Jalla. Ini akidah, ini prinsip. Bukan karena fulan, bukan karena alam, bukan karena tokoh A atau tokoh B, atau perjuangan A atau perjuangan B. Ini murni kita yakini sebagai nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Hati kita beriman dengan ini. Apa yang diupayakan hanya semata-mata ikhtiar, hanya semata-mata usaha. Selebihnya nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua ialah syukrun bil lisan. Syukur dengan lesan. Maknanya kita bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla, mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan bangsa kita, negara yang merdeka, bangsa yang merdeka, sudah lepas dari masa-masa jajahan dan penjajahan. Banyak bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, terutama kaum muslim
muslimin bertahmid, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang besar ini. Saya yakin tidak ada seorang pun dari kita, walaupun kita yang belum pernah mengalami masa penjajahan, saya yakin tidak ada yang mau kembali kepada masa-masa itu. Masa-masa penuh penderitaan dan penuh kesengsaraan. Maka syukurilah dengan banyak bertahmid kepada Allah. Alhamdulillah yang telah menganugerahkan kepada kita sebagai bangsa yang merdeka, sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Alhamdulillah, disyukuri. Dan yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, yang paling penting, ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah, bukti-bukti kita bersyukur kepada Allah untuk mengisi hari-hari kemerdekaan dalam bentuk asyukru bil jawarihi wal arkan. Kita mensyukuri nikmat Allah yang besar ini dengan anggota badan kita, dengan fisik kita, dengan tindakan-tindakan nyata dari kita. Ini yang bakal kita uraikan insyaallah taala. Inilah yang akan membedakan antara kaum muslimin yang punya prinsip dengan yang non muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa bentuk mazahir waswar, beberapa bentuk contoh-contoh syukur nikmat dengan tindakan nyata kita dalam rangka untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Itu sebagai bukti kita mengisi hari-hari kemerdekaan dengan benar sesuai dengan bimbingan syariat, dan maslahatnya pun akan dirasakan oleh semua masyarakat yang ada dan dirasakan oleh bangsa dan negara yang ada. Yang pertama ialah menanamkan dalam jiwa kita masing-masing, dalam prinsip kita masing-masing, dalam akidah kita masing-masing, yang namanya prinsip as-sam'u wa ta'ah li wali amril muslim barran kana aw fajira. Menanamkan prinsip mendengar, patuh, taat kepada penguasa kita yang muslim, baik dia orang yang saleh ataupun dia orang yang fajir, orang yang tidak saleh. Tindakan nyatanya ialah dengan kita menjadi warga negara yang patuh, warga negara yang taat, warga negara yang mendengarkan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, perintah-perintah penguasanya selama dia muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia banyak kurang-kurangannya. Ini prinsip Qur'ani, juga merupakan prinsip nabawi, juga merupakan prinsipnya salafun saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semua imam mazhab 4. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada ulil amri di antara kalian. Umara, para penguasa minkum, dari kalangan kalian, dia muslim. Hanya disebutkan satu syarat, dia muslim. Tidak menyebutkan dia orang saleh, dia yang bertakwa kepada Allah, atau dia orang yang zalim. Yang penting dia muslim. Mau dia saleh atau dia taleh, mau dia adil, mau dia zalim, mau dia orang yang baik atau orang yang fasik, selama dia muslim, taati penguasa kalian dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma habba wa karih, ma lam yu'mar bi ma'siyatin, fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Wajib atas individu muslim untuk mendengar, patuh dan taat kepada penguasanya dalam perkara yang dia suka atau yang dia benci, dalam semua keadaan dia, selama tidak diperintah dengan kemaksiatan. Kata Rasulullah, ketika diperintah dengan kemaksiatan, maka jangan kamu dengarkan, jangan kamu patuhi,
perintah tersebut saja. Hadis ini kaum muslimin rahimakumullah menerangkan kepada kita prinsip nabawi menjadi warga negara yang patuh, yang taat kepada penguasanya dalam perkara yang ma'ruf. Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam Syarah Tirmidzi ketika menjelaskan tentang faedah riwayat di atas, beliau menyatakan wa fihi annal imama idza amara bi mustahabbin aw mubahin wajib. Pada riwayat di atas ada faedah bahwasanya seorang pemimpin, seorang penguasa ketika memerintahkan perkara yang mustahab, perkara yang dianjurkan dalam syariat, atau perkara yang mubah, hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib dipatuhi, ditaati oleh masyarakat. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjabarkan perintah-perintah penguasa, anjuran-anjuran penguasa dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah sang penguasa memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan perkara yang wajib dalam syariat. Dalam bimbingan Islam hukumnya wajib. Penguasa juga memerintahkan kaum muslimin, rakyatnya, masyarakatnya untuk mengerjakannya. Maka dia dihukumi wajib secara syariat dan wajib karena perintah penguasa. Pemerintah mengedarkan edaran untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Itu ada di negara kita, di beberapa wilayah, di beberapa daerah. Entah bupatinya atau wali kotanya atau bahkan gubernurnya mengeluarkan edaran resmi supaya semua instansi pemerintah dan masyarakat melaksanakan ibadah 5 waktu berjamaah di masjid. Berjamaah di masjid bagi laki-laki yang punya udzur hukumnya wajib menurut pendapat yang rajih, dan menjadi lebih wajib lagi ketika ada perintah dari penguasa. Siapa saja yang tidak melakukan jamaah di tempat itu tanpa udzur, maka dia dosanya 2 kali. Yang pertama dia dosa melanggar kewajiban syariat, yang kedua dia dosa melanggar perintah penguasa. Yang kedua, pemerintah itu memerintahkan menganjurkan perkara yang mustahab dalam syariat, yang bukan wajib, sunnah, dianjurkan dalam syariat. Tapi penguasa memerintahkannya, maka hukumnya menjadi wajib. Itu seperti yang disampaikan tadi sama Al-Mubarakfuri rahimahullah. Ini contohnya sangat banyak. Semua amal-amal yang sunnah ketika ada anjuran pemerintah menjadi wajib. Misalkan sebagian penguasa mengeluarkan edaran menghimbau kepada segenap warga, misalkan Sidayung atau Gresik, untuk melaksanakan puasa Arafah kemarin. Misalkan puasa Arafah punya sunnah, tapi ketika ada himbauan anjuran pemerintah maka menjadi wajib dalam rangka untuk mentaati, mematuhi himbauan pemerintah tadi. Ini menunjukkan betapa tinggi, betapa besar kedudukan seorang penguasa dalam Islam. Yang ketiga, sang penguasa, sang pemerintah menganjurkan, menghimbau kepada segenap kaum muslimin atau rakyatnya untuk melaksanakan perkara yang mubah, perkara yang halal, perkara yang mubah, bukan perkara yang haram. Maka di sini pun perkara yang tadinya mubah itu menjadi wajib. Wajib dikarenakan ketaatan kepada penguasa, kepatuhan kepada penguasa, jadi wajib. Menjadi wajib. Sam'an wa ta'atan liwaliil amr. Karena kewajiban mendengar, mematuhi, mentaati penguasa kita. Ini makna ucapan Mubarakfuri rahimahullah ta'ala dengan hadis di atas. Barakallahu fikum. Edaran dari pihak penguasa desa mengeluarkan edaran, misalkan menghimbau warga untuk melaksanakan kerja bakti, bersih-bersih desa. Hukum asalnya telah mubah. Mau nyapu,
mau dibersihkan ataukah tidak, mubah. Tadi menjadi perkara yang dianjurkan ketika semuanya kotor. Kalau semata-mata untuk memperindah desa itu mubah. Tapi ketika ada anjuran, ada perintah dari penguasa desa, di sini adalah kepala desa atau Pak Lurah, maka menjadi wajib. Yang tidak punya udzur harus melaksanakannya atau sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat tersebut. Menjadi wajib. Ini penting untuk diketahui oleh kaum muslimin. Ini adalah bimbingan syariat. Adapun yang keempat ialah ketika sang penguasa itu, barakallahu fikum, memerintahkan perkara yang mungkar, memerintahkan perkara yang haram dalam Islam, yang mengandung unsur maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, yang ini tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak mungkin mentaati makhluk siapapun dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf, kata Rasul. Ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. Kali itu tidak kita taati. Kita taati dalam perkara-perkara yang lainnya. Kita mau meminta maaf kepada pihak penguasa, tidak bisa mematuhi perintah-perintah beliau, bukan karena anti pemerintah, tapi dalam rangka untuk melaksanakan prinsip agama. Ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah, ketika dijadikan prinsip oleh semua umat Islam di NKRI dan diteruskan oleh semua warga masyarakat NKRI, maka dijamin negaranya akan tentram, negaranya akan aman, negaranya akan sejahtera, negaranya akan damai. Dengan prinsip yang mulia ini. Ini adalah bukti syukur kita kepada Allah atas nikmat yang begitu besar, nikmat kemerdekaan bangsa. Ini wujud nyata kita mengisi hari-hari kemerdekaan yang ada ini. Akan kuat, akan kokoh, akan stabil bangsa ini dengan prinsip ini. Kalau sudah menyatu dalam akidah umat Islam prinsip yang mulia seperti ini, tidak akan ada yang berani melakukan tindakan-tindakan hujatan-hujatan kepada penguasanya, atau menjatuhkan kehormatan penguasanya, atau gerakan anarkis, atau tindakan teror, atau tindakan-tindakan yang lain-lainnya, separatis dan segala macamnya, nggak bakal ada. Semuanya mendengar, patuh, taat kepada penguasanya dalam perkara-perkara yang mulia tadi, atau dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah. Maka negara akan semakin tentram, damai, sejahtera, semuanya akan tumbuh dengan cepat. Perekonomian cepat, sosial kemasyarakatan cepat, pertahanan kokoh, semuanya akan baik dengan prinsip yang mulia ini. Maka kaum muslimin rahimakumullah, tidak salah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir masa hidupnya memberikan wasiat kepada para sahabatnya, mau'izah yang begitu mengena, yang membuat mereka begitu tersentuh, menangis. Dan ketika mereka memohon nasihat, memohon wasiat, yang beliau sampaikan ialah usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Itu di akhir hayatnya Rasul. Belum memberikan wasiat, aku memberikan kepada kamu semua wasiat untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Dan yang kedua, mendengar, patuh, mentaati penguasa kalian walaupun dipimpin budak Habasyah. Ketakwaan kepada Allah itu untuk meraih kebahagiaan akhirat. Ketaatan kepada penguasa untuk meraih kebahagiaan dunia. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menegaskan ini wasiat akan bisa dicapai dengannya sa'adah ad-darain, kebahagiaan dua negeri, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Takwa akan bisa meraih dengannya kebahagiaan agama dan akhirat. Mendengar, mematuhi, mentaati penguasa akan tercapai dengannya semua kebaikan dunia. Maka negara akan semakin indah, semakin bagus dengan prinsip yang mulia ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wastaghfiruh innahu huwal ghafur.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun bentuk yang kedua, contoh yang kedua, wujud nyata untuk mengisi hari-hari kemerdekaan dalam pandangan Islam yang akan membawa kemaslahatan besar untuk sebuah bangsa dan sebuah negara, khusus untuk kaum muslimin tentunya, ialah dengan umat Islam ini, kaum muslimin ini mengkaji kembali, mempelajari kembali bimbingan-bimbingan agamanya, mempelajari kembali bimbingan-bimbingan agamanya, merujuk kepada bimbingan agamanya, mengamalkan bimbingan-bimbingan agamanya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kenapa demikian? Dikarenakan Islam ini agama yang sempurna, agama yang menyeluruh, yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada kaum muslimin secara khusus dan umat manusia secara umum, bimbingan yang terbaik, yang paling maslahat, yang paling manfaat, yang hak, yang adil. Dari mulai perkara akidahnya sampai urusan buang hajatnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Al-Qur'anul Karim, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim ini memberikan bimbingan, petunjuk kepada perkara yang paling aqwam. Al-aqwam al-aswab wal aslah wal a'dal. Yang paling benar, yang paling maslahat, yang paling adil. Itu Al-Qur'an. Dengan nas ayat di atas, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Al-Qur'an selalu bergandengan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam yang sungguh. Maka bimbingan Islam ini ketika dipelajari, ketika dikaji, ketika diamalkan, diwujudkan dalam keseharian kita, akan mendatangkan keadilan, mendatangkan kemanfaatan, mendatangkan kemaslahatan untuk pribadi, untuk keluarga, untuk famili, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara. Itu pasti. Itu pasti. Akidahnya akan baik, ibadahnya akan baik, dakwahnya akan baik, akhlaknya akan mulia, muamalah juga akan baik, akan terwujud sebuah masyarakat yang betul-betul tentram, masyarakat yang damai dan islami, dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada upaya yang lebih baik, yang lebih bermaslahat untuk mengisi hari-hari kemerdekaan dibandingkan dengan upaya untuk mengkaji bimbingan Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan diamalkan, diterapkan dalam keseharian kita. Dijamin masyarakatnya soleh, dijamin masyarakatnya bertakwa kepada Allah, dijamin masyarakatnya akan jauh dari semua perkara yang mungkar, perkara-perkara yang membahayakan, dijamin akan datang semua kemaslahatan, semua kemanfaatan, semua keadilan untuk kita semuanya. Yakini itu, dikarenakan Allah Azza wa Jalla yang memberitakan kepada kita semuanya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam yang berada di negara besar seluas dan sebesar NKRI ini, mari kita bersama-sama mengisi hari-hari kemerdekaan, yaitu merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla, dengan bimbingan-bimbingan tadi. Itu menyeluruh dari mulai prinsip agama kita sampai muamalah interaksi kita dengan sesama. Semuanya akan menjadi baik, akan menjadi bagus untuk masyarakat dan untuk bangsa dan negara. Ketika hari-hari kemerdekaan diisi dengan perkara-perkara melanggar prinsip di atas, maka yang muncul adalah keonaran, kesengsaraan, kebinasaan, kondisi yang tidak tentram, tindakan-tindakan separatis, tindakan anarkis, dan yang lain-lainnya yang sudah kita lihat langsung dan secara nyata di tengah-tengah kita. Ketika masyarakatnya melupakan bimbingan-bimbingan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada bangsa kita, negara kita, nikmat dan anugerah yang besar, menjaganya, menjaga keamanannya, stabilitasnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada penguasa-penguasa kita at-taufiqul hidayah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka semua sebagai penguasa yang adil, penguasa yang saleh, penguasa yang baik, yang memahami kondisi masyarakatnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada kita semua, bangsa, warga dan masyarakat Indonesia Raya ini,
at-taufiq hidayah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk menjaga bangsa ini, menjaga negara ini dengan bimbingan di atas. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalam.